Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut untuk mengucap syukur kepada Rabbuna tabaraka wa taala yang mana la ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Al-Aziz, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendengar, untuk menyaksikan keislaman dari dua orang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekian tahun telah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka berpaling dari ajaran agama Islam ini kepada ajaran yang seharusnya sudah Allah Subhanahu wa ta'ala hapus, akan tetapi dihidupkan kembali oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari kalangan pendeta-pendeta Nasrani, dari kalangan uskup-uskup mereka, yang mana mereka atau kebanyakan mereka tahu benar, paham betul terhadap barakallahu fikum akan diutusnya nabi terakhir yang akan menutup para anbiya dan para mursalin dengan membawa satu agama yang menutup agama-agama yang sebelumnya, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi, bahwasanya dua hamba Allah ini, atau salah satunya dalam perjalanan hidup dia dalam keadaan telah berpaling dari agama Allah dan memeluk ajaran yang batil, yaitu ajaran Nasara. Dia telah menyesatkan sekitar 100 orang dan telah membangun ma'bad-ma'bad, tempat-tempat ibadah yang di situ Allah disekutukan, yang di situ Allah dimaksiati, yang di situ Allah Subhanahu wa taala dihinakan, diduakan oleh makhluk-makhluknya, kebatilan di atas kebatilan, barakallahu fikum. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah membukakan hati-hati mereka untuk mengetahui kebatilan-kebatilan yang ada di dalam agama mereka, dan Allah telah membukakan hati mereka untuk bisa melihat bahwasanya yang hak, yang benar adalah Islam, maka ini adalah kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sedikit dari apa yang telah mereka ceritakan kepada kita, kita mengetahui bagaimana bejatnya, bagaimana jahatnya para pendeta-pendeta yang menjadi atasan-atasan mereka. Mereka memakan harta-harta manusia dengan batil. Mereka menguasai hak-hak orang-orang yang lemah, yang seharusnya dibagikan kepada orang-orang yang lemah, akan tetapi ditahan oleh mereka dan tidak disalurkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Ketahuilah barakallahu fikum, kebejatan mereka, kejahatan mereka, dan sikap rakusnya mereka, ini bukan hal yang aneh di dalam Al-Quran. Ini bukan hal yang baru di mata Islam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah menjelaskan tentang sifat-sifat mereka atau sifat-sifat kebanyakan mereka. Di dalam surat Al-Taubah ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, dan kita yakini kebenaran Al-Qur'an, dan kita yakini bahwasanya Al-Qur'an ini tidak ada seorang pun yang mampu untuk merubahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan mayoritas dari ahbar, yakni kalangan ahlul ilmu dari kalangan Yahudi, orang-orang yang berilmu dari kalangan Yahudi, waruhban, dan pendeta-pendeta Nasara, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta-harta manusia dengan kebatilan. Maka apa yang dikabarkan dari dua hamba Allah ini bukan hal yang baru. Kita telah tahu, kita telah paham bahwasanya memang mayoritas mereka tidak yakin dengan kebenaran agama mereka. Yang mereka cari, yang mereka inginkan ialah bagaimana mereka memenuhi perut-perut mereka dan syahwat-syahwat mereka. Memang seperti itu. Dan apa yang kita dapatkan dari cerita mereka berdua ini adalah misdakan, pembenaran dari apa yang kita ketahui dari Al-Quran Al-Karim. Barakallahu fikum. Dan di sana masih banyak lagi kebatilan-kebatilan yang ada pada diri mereka. Dan utama-utama kebatilan yang ada pada mereka, kebatilan yang paling besar ialah ketika mereka menduakan Allah, ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan manusia, dengan Isa putra Maryam, yang mana dia itu adalah seorang manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dengan risalah, kenabian dan kerasulan. Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus Isa, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Musa, mengutus Ibrahim, mengutus Musa dari kalangan anbiya wal mursalin sebelum Isa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana pula kita ketahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang sebagai rasul terakhir yang membenarkan tentang kedatangan Musa, risalah Isa Musa dari kalangan nabi dan rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam, maka gambaran di dalam Al-Qur'an ketika mereka menjadikan Isa sebagai anak Allah, Allah ceritakan di dalam firman-Nya, takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir kata Allah, langit ini akan runtuh karena ucapan itu. Hampir-hampir bumi ini akan terbelah. Hampir-hampir gunung-gunung akan runtuh ketika mereka mengatakan Allah mengambil seorang anak. Allah telah menjadikan seorang anak. Ma yambagi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidak pantas bagi Ar-Rahman, bagi Allah untuk mengambil anak. Naam, ketahuilah wahai kaum muslimin, terutama Bapak Selamat dan Bapak Maryanto, bahwasanya tidak semua sifat-sifat yang baik untuk makhluk itu baik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia aib apabila tidak menikah. Manusia aib apabila tidak memiliki anak. Akan tetapi kalau kita bicara tentang Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau didua. Allah tidak mau disekutukan. Bahkan Allah menyatakan tidak pantas bagi Allah untuk punya anak, apalagi punya istri. Tidak pantas bagi Allah untuk punya syahwat terhadap wanita. Itu adalah haknya manusia sebagai kalangan makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tinggi, lebih mulia. Tidak pantas bagi Allah untuk memiliki sifat-sifat seperti itu. Anda bisa menyaksikan sapi apabila dia datang waktu untuk kawin dan tidak kawin, apa jadinya? Sapi itu akan mengamuk. Sapi itu akan mencari bagaimana caranya agar syahwatnya bisa terpenuhi. Apabila manusia telah datang waktunya untuk menikah, untuk menyalurkan syahwatnya, libidonya,
kita akan lihat dia tidak akan bisa pernah tenang. Dia tidak akan pernah bisa konsentrasi dalam belajar, dalam bekerja. Dia butuh seorang wanita untuk menyalurkan libidonya, syahwatnya. Ini kalau dinisbahkan kepada Allah adalah aib besar. Allah tidak butuh terhadap hal itu. Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Sebagian orang bertanya, yang mana mereka melontarkan ini sebagai syubhat, kerancuan dalam agama. Kalau begitu, siapa ayah Isa? Isa punya ibu, tapi tidak punya ayah. Allah lah ayahnya. Ketahuilah barakallahu fikum, ini adalah kebatilan. Ini adalah kebatilan. Tidakkah engkau melihat kepada Adam? Siapa ayahnya Adam? Siapa ibunya Adam? Tidak ada. Kalau seandainya Isa yang punya ibu tidak punya ayah, lalu kita katakan Isa berhak untuk menjadi anak Tuhan, maka Adam lebih berhak daripada Isa. Kalau kita mau pakai akal-akal kita, karena dia diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Inna masala Isa indallah kamasali Adam, khalaqahu min turab tsumma qala kun fayakun, kata Allah di dalam surat Ali Imran. Sesungguhnya permisalan Isa itu permisalannya seperti Adam. Allah ciptakan dengan tanah, lalu Allah katakan jadi engkau, maka jadilah dia. Amat mudahnya Allah untuk menciptakan Isa. Sudah ada ibunya. Penciptaan Adam lebih berat daripada penciptaan Isa, tapi itu pun mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum poin pertama dari kesesatan mereka yang paling besar, yaitu ketika mereka menjadikan Isa putra Maryam sebagai anak Allah atau bahkan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kebatilan mereka. Mereka menyembah kepada manusia. Mereka menyembah kepada satu yang mati. Mereka menyembah kepada satu yang disalib, yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka yang telah mati. Allah Subhanahu wa taala hayyun wa la yamut. Allah itu hidup dan tidak pernah mati. Ini sesembahan yang berhak untuk disembah. Sesembahan yang tidak pernah kalah dengan musuh-musuhnya. Sesembahan yang tidak pernah takut dengan musuh-musuhnya. Tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha menang, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mengatur. Itulah yang berhak untuk disembah. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah oleh kalian Rabb, Sang Pencipta, Sang Pemberi rizki, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ini yang berhak disembah. Adapun manusia pala, jawabannya tidak. Manusia sama sekali tidak punya hak sedikit pun dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak dapat hak sedikit pun untuk diibadahi. Bapak barakallahu fikum kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Bapak Selamat dan Bapak Maryanto yang semoga Allah mudahkan untuk segera bisa mensucikan dirinya. Allah yahdikuma, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian berdua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kalian berdua di atas ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah barakallahu fikum, sesungguhnya kita semua manusia diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi tujuan hidup kita adalah sama. Untuk tujuan ini Allah mengutus para rasul. Untuk tujuan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Allah mulai dengan para anbiya wal mursalin dari kalangan Nuh alaihi salam, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seluruh nabi dan rasul itu tujuan inti dakwah mereka adalah satu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat rasul
yang tujuannya agar mereka beribadah kepada Allah saja dan menjauhi tagut, peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isa dakwahnya adalah agar umatnya menyembah kepada Allah semata, bukan menyembah kepada Isa dan juga bukan menyembah kepada ibunya Maryam alaihissalam. Nah, ini yang pertama. Kemudian Allah juga menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi pedoman barakallahu fikum kepada umat-umat dari kalangan rasul-rasul tersebut. Nah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya telah menetapkan bahwasanya di akhir nanti manusia diwajibkan untuk mempunyai rasul yang satu, untuk mengikuti rasul yang satu dan kitab yang satu. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk satu kaum beriman dengan rasul yang diutus kepada kaumnya saja. Musa hanya diutus kepada kaumnya saja. Demikian pula Isa hanya diutus untuk kaumnya saja. Iya, sebagaimana yang tadi telah kita nyatakan bahwasanya orang Nasara sendiri tahu bahwasanya agama Kristen ini tidak boleh disebarkan ke negeri Asia. Karena memang bukan haknya agama Kristen ini untuk disebarkan kepada mereka. Ini hanya untuk kaum di Syam saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan dengan hikmahnya sebuah ketetapan bahwasanya seluruh manusia wajib untuk mengikuti nabi yang terakhir, rasul yang terakhir yang membawa Alkitab, satu kitab yang nanti namanya adalah Al-Quran Al-Karim, yang itu semua akan menjadi pedoman bagi seluruh umat dari seluruh manusia, jin dan jin yang ada. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah jelaskan ini di dalam Tauratnya Nabi Allah Musa. Allah jelaskan bahwasanya hal ini, ketetapan ini telah ada di dalam ajaran Nabi Musa. Sehingga kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka pendeta-pendeta Yahudi tahu akan datangnya Nabi terakhir yang namanya Ahmad, sebagaimana mereka tahu tentang anak-anak mereka. Demikian pahamnya mereka terhadap Nabi terakhir ini. Sehingga mereka sangat berharap, sangat berkeinginan kalau Nabi terakhir ini datang dari sisi mereka, dari keturunan Ishak alaihi salatu wassalam. Demikian pula Isa telah tahu akan hal ini. Beliau ajarkan pula kepada umatnya, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku memberikan kabar gembira kepada kalian akan datangnya nabi terakhir yang namanya Ahmad. Telah diketahui oleh masing-masing dari agama-agama tersebut. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fawalladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, "Lau kana Musa hayyan," kalau seandainya Musa saat ini hidup, "ma wasi'ahu illa ittiba'i," tidak ada keleluasaan bagi Musa kecuali harus bagi dia untuk mengikuti aku. Ini sekali lagi adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi setiap umat Nasrani, apabila mereka mau jujur mengikuti Nabi Allah Isa sebagai nabinya, maka wajib bagi mereka untuk beribadah kepada Allah dengan mengikuti petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang-orang Yahudi, wajib bagi mereka untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam diharamkan setiap muslim atau umatnya untuk menyembah manusia. Tidak boleh menyembah kepada orang yang telah mati. Tidak boleh menyembah kepada penghuni kubur. Tidak boleh menyembah kepada batu. Tidak boleh kepada patung. Bahkan tidak boleh menyembah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun besarnya cinta dia kepada Nabi. Akan tetapi tetap umat Islam tidak boleh menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi. Beliau adalah rasul yang harus diikuti, akan tetapi tidak boleh disembah. Ini keyakinan umat-umat Islam. Maka umat Islam mengingkari apabila ada peribadahan kepada Nabi Allah Muhammad. Umat Islam
mengingkari Islam, mengingkari apabila ada umatnya yang meminta-minta di sisi kuburan Nabi, bergantung kepada kuburan Nabi, meminta menjadi wasilah dalam keadaan Nabi di dalam kubur. Ini adalah amalan yang tidak diperkenankan di dalam Islam. Karena Islam hanya menganjurkan, mewajibkan peribadahan itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ini kita ketahui bahwasanya ini pun adalah dakwah dari para nabi dan rasul sebelumnya. Kemudian yang perlu kita ketahui pula, nasihat ini untuk Bapak Yohanes Marianto dan Bapak Marto Slamet. Apabila Bapak telah tahu dari apa yang kami sampaikan saat ini, maka yang wajib untuk Bapak yakini dalam hati-hati Bapak, tidak boleh Bapak masuk Islam karena ingin bagian dari harta. Tidak. Ini namanya tidak ikhlas. Dan saya katakan ini rugi. Sangat rugi sekali. Kenapa? Harta dunia ini sedikit. Harta di dunia ini akan kita tinggalkan. Kalau seandainya Islamnya kita hanya karena harta, amat merugi kita, Pak. Rugi kita tukarkan sebuah kenikmatan yang amat besar hanya dengan sedikit uang, sedikit sembako, ataupun hewan-hewan ternak. Tidak. Jangan. Ikhlaskan ini untuk Allah, agar kita benar menjadi manusia yang sejati, yang beribadah kepada pencipta kita. Ikhlaskan. Niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah yang memberikan rizki kepada orang-orang kafir. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita yang menjadi hamba Allah yang sejati. Apa iya kita akan dibiarkan sengsara padahal orang-orang kafir tersebut dalam keadaan nikmat? Tidak. Kita tidak akan disia-siakan oleh Allah. Kalau Anda menginginkan Allah, Anda akan dapat dunia dan akan dapat akhirat. Tapi kalau seandainya Anda hanya menginginkan sedikit dari dunia, itu yang Anda dapatkan. Setelah itu Anda tidak akan dapat akhirat. Barakallahu fikum. Anda tidak akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak akan berarti keislaman Anda. Tidak. Dan ini adalah sebuah kerugian. Amat rugi kalau seandainya keyakinan yang hak ini harus ditukarkan hanya semata-mata dengan sembako ataupun hewan ternak. Amat rugi. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man kana hammuhu, man kanatid dunya hammuhu." Barang siapa yang dunia ini tujuannya, farakallahu amrah, maka Allah akan cerai-beraikan urusan dia. Wa ja'alal faqra baina 'ainaihi, dan akan dijadikan kefakiran terus di hadapan matanya. Kurang. Dan dunia itu tidak akan datang kepada dia kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan. Itu kalau seandainya tujuan kita adalah dunia. Wa man kanatil akhiratu niyyatah. Adapun barang siapa yang akhirat itu niatan dia, tujuan dia, jama'allahu amrah. Allah akan mengumpulkan urusannya. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Wa ja'alal ghina fi qalbihi, dan Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Nah, dan kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah. Dunia itu akan datang kepada dia dalam keadaan dunia itu dipaksa untuk datang kepada dia. Orang yang hatinya telah cukup, dunia datang seperti apapun dia tidak akan tamak. Dia tidak akan rakus. Dia terima, kalau seandainya pergi pun dia tidak akan terlalu merugi. Maka ini adalah jiwanya orang-orang beriman yang sejati. Datang kepada dia harta dalam keadaan dia tidak mencari dan tidak ngoyo dalam mencari. Ketika harta itu hilang, dia pun tidak terlalu ambil pusing. Lihat, sangat banyak sekali bantuannya. Terus menerus dalam keadaan orang yang seperti tenang. Iya. Memang kita sangat tenang. Tidak peduli dengan harta yang keluar. Karena memang ini dari Allah. Allah yang akan menggantikannya. Allah yang akan menghitungnya. Kita akan terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ketenangan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah telah Allah berikan kepada dia di dalam dadanya nikmat beribadah,
cukup, rasa cukup dari apa yang ada, yang dia miliki saat itu. Tetapi kalau seandainya rasa cukup dalam hati itu tidak ada, sebanyak apapun hartanya, maka dia akan tetap rakus mengharapkan harta yang bukan milik dia. Kalau seandainya dia punya satu lembah dari lembah emas, ketika tidak ada kecukupan di dalam dadanya, dia akan terus mencari lembah yang kedua, lembah yang ketiga, sampai akhirnya nanti dia ditutup mulutnya oleh tanah, yaitu ditutup dengan kematian. Demikian, ikhwani hafizakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan memberikan hidayah dan keistiqomahan kepada kita semua. Dan kemudian yang perlu diingat kepada bapak berdua, bahwasanya dalam Islam ada konsekuensi. Iya, di dalam Islam ada konsekuensi. Kita wajib untuk melaksanakan rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat yang akan bapak ucapkan. Dan yang kedua, bapak wajib untuk melaksanakan salat 5 waktu. Bapak wajib untuk melakukan salat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang mana nanti Allah akan bertanya kepada bapak, akan menanyakan kepada bapak tentang permasalahan salat ini. Dan kata Rasul, in saluhat saluha sairu amalih. Kalau seandainya salat dia itu bagus, maka nanti amalan-amalan yang lain pun bagus. Akan tetapi kalau seandainya jelek salatnya, maka nanti amalan-amalan yang lain pun akan jelek. Maka ini tiang kita. Tiang agama kita adalah salat, barakallahu fikum. Iya, tiang agama kita ini adalah salat. Maka wajib, tidak boleh, bagaimanapun keadaannya. Apakah di darat, apakah di laut, apakah di udara, wajib bagi kita untuk melakukan salat pada waktunya. Kalau seandainya kita tidak mampu untuk berdiri, maka kita tetap wajib melaksanakan dalam keadaan duduk. Kalau seandainya duduk tidak mampu, maka kita meletakkan punggung kita meletakkan rusuk kita, salat dalam keadaan berbaring. Tetap diwajibkan untuk salat. Iya. Kalau seandainya di atas perahu, sedang mengail, sedang menjaring, datang waktu salat, tidak bisa dia berdiri, tidak bisa dia kembali ke darat, maka lakukan salat dalam keadaan duduk. Dan itu wajib untuk dilakukan. Haram hukumnya untuk ditinggalkan. Dan kewajiban yang ketiga adalah berzakat. Zakat itu ada 2. Yang pertama adalah zakat fitr yang dibayarkan ketika bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan. Sebanyak 2,5 kilo dari makanan pokok kita. Kemudian kewajiban selanjutnya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Yang ini pun wajib untuk dilaksanakan oleh setiap muslim atau muslimah yang balik dan balighah yang berakal. Dan kemudian yang kelima adalah pergi haji untuk menunaikan manasik haji di Baitullah Ka'bah. Nah, ini adalah 5 rukun-rukun Islam. Dan juga nanti ada kewajiban-kewajiban yang lain yang mungkin penjelasannya datang setelah tausiah atau nasihat ini. Akan tetapi yang pertama kali harus diyakini, harus diketahui adalah yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yaitu kita meyakini, kita mengikrarkan dari diri kita, dari dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan kita, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka sesembahan selain Allah adalah batil. Kemudian kita yakini bahwasanya ajaran kita adalah ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita meyakini bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah yang dengan syariat kita, dengan syariat beliau, dengan syariat Nabi Muhammad kita beragama. Ini yang paling penting untuk diucapkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berfaedah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kita syahadat dahulu, dan mungkin setelah ini akan dilanjutkan oleh Al-Akh Al-Fadil Alif, yang mana seperti dikemukakan di depan tadi, beliau adalah orang yang Allah mudahkan untuk mengetahui banyak perkara dari keburukan-keburukan ajaran Nasara, keburukan-keburukan ajaran agama Kristen, yang diambil dari kitab-kitab mereka sendiri, yang diambil dari ajaran mereka sendiri.
Mungkin kalau kita bawakan di dalam Al-Quran, orang-orang Nasara bisa saja menjawab itu kan kitab suci kalian. Kita punya kitab suci sendiri. Maka nanti yang akan dijelaskan dari keburukan-keburukan mereka adalah dari kitab yang mereka sucikan tadi. Kitab-kitab yang telah terjadi inhiraf, telah ditahrif, telah diselewengkan oleh pembesar-pembesar mereka. Mudah-mudahan nanti akan menjadi sebuah maklumat yang penting, satu tambahan ilmu bagi kita untuk menambah keyakinan kita bahwasanya Islam adalah agama yang hak, adapun yang lainnya adalah agama yang batil karena Allah dan Rasulnya yang membatilkan. Maka kita lanjutkan dahulu dengan pembacaan syahadat. Bapak Yohanes Marianto. Iya. Diikuti Pak. Dan setelah ini dibuang nama Yohanesnya. Baik. Diikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Baik. Alhamdulillah.